Wabarakatuh, izin buat Ma dan rekan-rekan tim lainnya bahwa saya Ipan, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Ciamis ingin memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang beredar yang terjadi. Untuk yang pertama terkait pernyataan bahwa satu, Lapas Ciamis tidak pernah mengundang Kang Dewa Putu Adi untuk hadir di sini. Beliau juga tidak pernah bertemu dengan Pak Kosman di Lapas Ciamis seperti itu. Ya, ini voice note yang ketiga dari Bapak yang sama. Ya, Terkait adanya undangan bahwa seluruh tahanan dan narapidana tidak punya hak untuk mengundang ke sini. Jadi baik agama apapun untuk yang hendak berkunjung ke kita selama kegiatan-kegiatan itu berupa sumbangan, agama apapun silahkan saja datang ke sini, tapi para tahanan dan narapidana tidak berhak untuk mengundang. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisemi Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kebohongan tetaplah kebohongan, ya. Kebenaran tetaplah kebenaran, ya. Dalam agama Kristen kita tidak diajarkan untuk berbohong demi agama, demi Tuhan, atau demi apapun. Dalam kekristenan tidak diperbolehkan untuk berbohong. Tapi teman-teman sekalian, ya, ada juga yang mengatakan bahwa agama yang sempurna, ya, seperti yang diklaim ya oleh mereka, tetapi boleh berbohong dalam 3 hal, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini termasuk ya salah satunya mereka berbohong, ya, si Sunanda, ya, atau dikenal Ustadz Nandar, ya, itu menyebarkan hoax. Bahkan setingkat Ustadz Tasik Ngaji itu juga termakan hoax, ya, yang dibangun oleh si Nandar dan juga Dewa Putukah, ya. Jadi dikatakan bahwa dia ini mantan gitaris, ya teman-teman sekalian, ya. Jadi memberikan sebuah statement atau klaim omong kosong dan mengatakan bahwa Pak Muhammad KC atau Pak Kosman ini akan kembali bersahadat memeluk agama Islam. Dan si Nandar pun sampai memfitnah Rasul Paulus, ya, menghina Rasul kita, termasuk Rasul besar, ya, lebih berakhlak gitu loh, ya, Rasul Paulus ini, gitu. Ya, kalau dibandingkan, ya, teman-teman bisa tahu sendiri seperti apa. Tetapi dihina oleh mereka. Tetapi teman-teman sekalian, di sini mereka mempercayai begitu saja, terima mentah-mentah, dan mereka sebarkan ke publik. Baik di Jonathan Nandar, di Tasik Ngaji, dan ya, saya belum selidiki semua ya, beberapa channel dari pihak mereka yang memviralkan ini bahwa Muhammad KC kembali ke Islam. Dan ada satu, ya, klaim daripada si Nandar, si Muhammad KC ini difitnah oleh dia bahwa Muhammad KC itu kembali ke Islam itu karena kecewa dengan donasi yang sudah dibawa kabur oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, memang ngeri teman-teman, ngeri. Ya, ajaran yang dianut oleh si Nandar ini ngeri. Ini oknum ya. Oknum. Ya, saya heran teman-teman sekalian. Tetapi ini sudah sangat viral sekali. Dan kali ini saya langsung mengajak kita teman-teman untuk mendengarkan klarifikasi daripada penjaga lapas yang bagian administrasi, ya, dan juga sekaligus, ya, dia katakan bahwa apapun kegiatan di lapas itu harus dilaporkan dulu kepada dia.
Dan ini memang melalui pesan voice, ya, voice note di WhatsApp teman-teman sekalian. Tetapi ini sangat berarti untuk kita memberikan klarifikasi, mengcounter kebohongan, hoax yang dibangun oleh para polemikus. Jadi teman-teman, sebarkan sebanyak-banyaknya supaya memang mereka ini malu dan sadar gitu. Saya tidak tahu kenapa tega-teganya mereka. Mereka termasuk orang yang tega memfitnah Bapak MKC. Mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh petugas lapas di Ciamis, ya. Dan berikut videonya. Wabarakatuh, izin buat Ma dan rekan-rekan tim lainnya bahwa saya Ipan, Kasubsi Registrasi dan BIM Kemas Lapas Ciamis ingin memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang beredar yang terjadi. Untuk yang pertama terkait pernyataan bahwa satu, Lapas Ciamis tidak pernah mengundang Kang Dewa Putu Adi untuk hadir di sini. Adapun kronologis kejadiannya seperti ini. Kami dari pihak Lapas Ciamis, siapapun orangnya, lembaga apapun, ketika berniat untuk memberikan sumbangan atau sedekah, kami welcome saja ke semuanya. Jadi kejadian itu tuh pertama memang ada tembusan ke saya bahwa akan ada sumbangan, kita dari Lapas Ciamis menerima sumbangan dari Dai Lapas Nasional, Ustadz Ali Mansur. Nah, Ustadz Ali Mansur bilang ke Lapas Ciamis bahwa timnya bersama juga dengan Kang Dewa Putu Adi. Jadi pihak Lapas tidak mengundang Kang Dewa. Cuman kalau mau datang bersama Ustadz Ali ya silakan saja selama itu kegiatannya positif untuk kegiatan memberikan sumbangan bagi warga binaan. Seperti itu. Oke, sudah dengar. Ini voice note yang kedua dari Bapak yang sama. Terkait Ustadz atau Kang Dewa Putu Adi yang mau datang ke sini. Jadi ketika beliau mau datang ke sini, ya kami dari Lapas Ciamis ya silakan saja selama kegiatannya itu positif dan memberikan sumbangan kepada warga binaan. Adapun ketika pelaksanaannya Kang Dewa ternyata tidak hadir ke Lapas Ciamis, dan setelah ditelusuri oleh Ustadz Ali Mansur bahwa beliau telah terjadi kecelakaan di jalan, jadi hendak ke Lapas Ciamis dan terjadi kecelakaan, jadi tidak datang ke sini. Jadi kejadiannya beliau juga tidak pernah bertemu dengan Pak Kosman di Lapas Ciamis, seperti itu. Ya, ini voice note yang ketiga dari Bapak yang sama, ya. Terkait undangan, adanya undangan bahwa seluruh tahanan dan narapidana tidak punya hak untuk mengundang ke sini. Jadi baik agama apapun untuk yang hendak berkunjung ke kita selama kegiatan itu berupa sumbangan, agama apapun silahkan saja datang ke sini, tapi para tahanan dan narapidana tidak berhak untuk mengundang. Harus konfirmasi terlebih dahulu ke petugas. Jadi petugas nanti menentukan boleh dan tidaknya. Dan kami Lapas Ciamis memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat luas. Apabila ada yang hendak memberikan sumbangan, silakan saja datang ke Lapas Ciamis dan kami akan segera menghubungi pimpinan terkait pelaksanaan kegiatannya. Kasih registrasi, kalau saya tidak keliru namanya Pak Ivan. Ya, oke ya. Yang mau tanyakan silakan tanyakan ke sana. Ini resmi ya. Sudah izin kepada beliau ya melalui Ibu KC ya supaya ini ditayangkan sebagai klarifikasi. Jadi apa yang dikatakan Nandar itu bohong, dan juga yang dikatakan bahwa ada yang diundang namanya Dewa, ya itu kata Pak Ivan tidak benar. Yang benar adalah seperti yang kata Pak Ivan tadi ya, nggak usah saya ulangi lagi. Jadi tidak boleh narapidana mengundang ustadz, pendeta, biksu apapun itu. Kalau yang undang
adalah narapidana atau tahanan. Oke, ya teman-teman sekalian, itulah klarifikasi ya daripada petugas lapas di Ciamis. Dan juga kemarin kita sudah mendengarkan klarifikasi daripada Bapak Muhammad KC ya. Justru semakin berapi-api di dalam Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus, kata Bapak Muhammad KC. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Bapak Muhammad KC tidak akan kembali ke agama Islam. Dia sudah tahu seperti apa Islam, yang ajarannya, bahkan teman-teman sekalian, dia tersiksa karena itu. Karena dia menyatakan kebenaran. Dia didemo habis-habisan. Dia difitnah dan dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara. Tuntutannya 10 tahun kalau nggak salah waktu itu. Teman-teman sekalian, sampai dilumuri dengan tai ya oleh salah seorang ya oknum lagi, oknum. Kotorannya diambil, dia kasih makan kawannya. Hewan saja tidak lakukan demikian, teman-teman sekalian. Tetapi demi agama dan demi Tuhan, ya, dia rela lakukan itu. Jadi seakan dia lebih jago dari semuanya. Ya, jadi sangat miris memang. Tetapi inilah yang terjadi, teman-teman sekalian ya. Jadi semoga saja ya yang sudah mendengar tentang Injil, bukalah hati dan terimalah Yesus Kristus. Karena Anda akan memperoleh damai sejahtera ketika Anda percaya pada Yesus. Teman-teman sekalian, informasi yang kita dapatkan tadi sudah sangat jelas. Dewa Putu ini mantan gitaris yang kata Sunandar itu terkenal ya, artis. Tidak pernah diundang di lapas. Saya tidak tahu ya bagaimana caranya kemudian begitu pedenya. Kalau hari ini tidak dia kecelakaan, si KC sudah masuk Islam lagi. Karena dia mau syahadat kalau Dewa Putu ini yang mensyahadatkannya. Ngeri kawan, ngeri. Ya. Padahal tidak pernah diundang oleh lapas ini, klarifikasi langsung. Ternyata melalui Ustadz Ali Marsyur. Jadi dia sudah sepakat akan menghadirkan Dewa Putu ini untuk berceramah di dalam lapas. Tapi kan tidak jadi. Kecelakaan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini jelas-jelas hoax. Dan juga tadi pernyataannya, Dewa Putu ini tidak pernah ketemu dengan Muhammad KC di lapas. Ya. Jadi sangat miris ya ketika kita melihat ya media yang dibangun oleh mereka dan banyak kemudian orang percaya gitu ya. Saya tidak tahu apa tujuan mereka, teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi dalam penutupan video saya, apapun alasannya di dalam kekristenan, tidak boleh berbohong. Baik demi agama Kristen, demi apapun, Anda tidak boleh berbohong. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih daripada itu, pekerjaan setan. Jadi, teman-teman sekalian, kita lega, kita bahagia, karena sudah ada klarifikasi yang sangat baik, sehingga hal ini tidak tersebar lagi. Dan saya berharap, teman-teman, bahwa hal ini juga ya ada tindakan ya daripada lapas ya, petugas lapas, karena ini sebuah fitnah terhadap mereka ya. Bisa jadi dianggap bahwa mereka ini ceroboh dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga ternyata bebas orang untuk bertemu dengan narapidana, apalagi dikatakan bahwa atas permintaan Muhammad KC. Ya. Ini sudah merusak gitu. Ya, tatanan dan aturan yang ada di lapas Ciamis. Ternyata klarifikasinya tidak diperbolehkan narapidana mengundang atau siapapun itu tidak boleh. Jadi kalau informasi dari Nandar dan dari Tasik Ngaji, ya jelas Muhammad KC lah yang meminta Dewa Putu untuk datang berceramah dan mensyahadatkan dia untuk kembali ke agama Islam. Tapi semuanya nol besar. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.